Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini saya menjawab dan membahas pertanyaan yang diberikan oleh Ibu terkait dengan yang pertama itu apa itu interaksi sosial, yang kedua jenis-jenis interaksi sosial, yang ketiga bagaimana berkembangnya interaksi sosial, dan yang keempat itu konflik dan kerjasama akibat proses interaksi sosial. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Nandinatu dengan NPM 33220214. Baik, langsung saja. Slide yang pertama itu apa itu interaksi sosial? Di mana interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan individu. Dalam hal ini, individu atau kelompok dapat bekerja sama atau bahkan berkonflik secara formal maupun informal, langsung maupun tidak langsung sebagai bentuk interaksi. Interaksi sosial dapat terjadi melalui kata-kata, perjabatan tangan, dan juga bahasa isyarat. Slide yang kedua itu adalah jenis-jenis interaksi sosial, di mana jenis-jenis interaksi sosial itu ada 3. Yang pertama itu interaksi sosial antara individu dengan individu, di mana pada poin interaksi sosial antara individu dengan individu ini terjadi antara 2 individu. Contohnya itu dokter mengobati pasien. Yang kedua itu interaksi sosial antara individu dengan kelompok, di mana pada poin interaksi sosial antara individu dengan kelompok ini terjadi antara individu dengan kelompok. Itu contohnya guru mengajar anak. Jenis interaksi sosial yang ketiga itu adalah interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok, di mana pada poin interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok ini terjadi antara 2 kelompok. Contohnya itu lomba debat. Slide yang berikut itu adalah bagaimana berkembangnya keteraturan sosial. Nah, berkembangnya keteraturan sosial itu berawal dari interaksi sosial yang membentuk tujuan utama dalam masyarakat. Ini terdiri atas keterlibatan sosial, tatanan sistem norma, dan nilai sosial yang dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Keteraturan sosial juga dapat terbentuk melalui beberapa cara, seperti yang pertama itu interaksi sosial, di mana interaksi sosial ini adalah proses saling mempengaruhi tindakan individu atau kelompok melalui simbol dan bahasa. Poin yang kedua itu adalah pengembangan sistem norma dan nilai norma, di mana pada poin pengembangan sistem norma dan nilai norma ini berkembang atau diakui dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Poin yang ketiga itu adalah pengembangan order atau perintah, di mana pada poin pengembangan order atau perintah ini muncul sebagai hasil perkembangan keteraturan sosial, sehingga perintah menjadi bagian dari sistem nilai dan norma sosial yang mengatur tindakan masyarakat. Poin yang berikut itu adalah pengembangan keajegan, di mana pada poin keajegan pengembangan keajegan ini kegiatan yang bersifat tetap berdasarkan ketentuan atau aturan yang ditetapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Poin yang terakhir itu adalah pengembangan pola, di mana pada poin pengembangan pola ini adalah gambaran atau corak hubungan sosial yang tetap dalam interaksi sosial. Keteraturan sosial juga dapat tergantung oleh penyimpangan sosial
yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Slide yang berikut itu adalah konflik dan kerjasama akibat proses interaksi sosial. Konflik dalam interaksi sosial itu adalah proses yang terjadi ketika dua orang atau lebih saling berhubungan dalam hubungan sosial. Faktor penyebab konflik dalam interaksi sosial antara lain, yang pertama itu ada perbedaan setiap individu, di mana pada poin perbedaan setiap individu ini, setiap individu memiliki perbedaan pandangan, pendapat, dan cara berinteraksi yang dapat menimbulkan. Faktor yang kedua itu adalah faktor kebudayaan, di mana pada faktor kebudayaan ini perbedaan budaya antar suku dan pandangan yang bertolak belakang antar budaya dapat menyebabkan konflik. Faktor yang ketiga itu adalah faktor kepentingan, di mana pada poin faktor kepentingan ini setiap individu atau kelompok harus memiliki beragam kepentingan dalam hal ekonomi, sosial, dan politik yang dapat menimbulkan konflik. Dan faktor yang terakhir itu adalah perubahan sosial, di mana pada poin perubahan sosial ini dapat terjadi secara alami yang dapat menimbulkan konflik seperti persaingan antar ojek pangkalan dan ojek kita. Konflik dalam interaksi sosial dapat berupa konflik interpersonal, konflik antar kelompok, konflik kelas sosial, dan juga konflik budaya. Untuk mengatasi konflik dalam interaksi sosial, perlu dilakukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, serta perlu melakukan perubahan yang bermanfaat bagi semua. Yang berikut itu kerjasama akibat proses interaksi sosial, di mana kerjasama itu adalah bentuk interaksi sosial yang membentuk hubungan antara dua individu atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama memiliki dua jenis utama. Yang pertama itu kerjasama langsung, di mana pada poin kerjasama langsung ini orang-orang harus melakukan hal-hal yang disukai bersama-sama. Itu seperti bermain bersama, bekerja bersama, membawa beban bersama-sama, atau juga menarik mobil keluar dari rumah. Poin yang kedua itu adalah kerjasama tidak langsung, di mana kerjasama tidak langsung ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang ketika melakukan tugas-tugas yang berbeda secara bersama-sama menuju tujuan yang sama. Kerjasama juga dapat membentuk hubungan yang baik dan membantu meningkatkan sikap sosial. Baik, ini adalah penjelasan saya. Sekian.